حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani hafizallahu ta'ala wa ra'ah dari kitab Riyadhus Shalihin, 300 hadis sahih. Hadis yang terakhir kita baca kemarin distorkan terlebih dahulu, pendek, mudah dihafal dan sering antum dengar, dan bahkan ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sudah antum hafal semuanya kan? Yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, seputar anjuran untuk berbuat baik dengan tetangga, tidak mengganggunya, tidak menyakitinya, dan yang semisalnya. Setorkan secara bareng-bareng serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allif sabahullah bab birrul walidain wasilatil arham. Sekarang bab yang baru, itu bab seputar wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan dianjurkannya untuk menyambung hubungan silaturahmi. Karena banyak orang yang kadangkala karena dangkalnya ilmunya atau jauh daripada pemahaman yang benar, mereka justru ketika orang tua sudah jompo atau lansia lanjut usia, malah mereka titipkan di panti jompo. Bayangkan itu. Bukan dia yang rawat, bukan dia yang ngurusin, bukan dia yang ngondisikan, tapi malah diserahkan orang lain. Padahal bisa dikatakan detik-detik akhir kesempatan orang itu berbakti kepada kedua orang tua. Walhamdulillah ahlus sunnati wal jamaah, dengan adanya ilmu bimbingan dari Al-Quran was sunnah, mereka pun paham justru itu kesempatan terakhir. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai seorang sunni salafi, orang tua sudah tua renta kemudian malah titipkan panti jompo. Jangan. Paham ya? Naam. Tapi saat itulah kesempatan yang sangat mulia. Karena setelah meninggal kita enggak bisa jumpa lagi di dunia ini, kan gitu. Na'am, barakallahu fiik. Naam. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim tentang apa? Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, terkhususkan ketika sudah lansia lanjut usia. Nah, jangan dihardi, jangan digertak-gertak, jangan pula durhaka, jangan. Justru bagaimana kita hibur, kita kenalkan dakwah dengan cara perlahan-lahan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Apa lanjutannya, Abdurrahman? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dzul minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Ayat yang mulia barakallahu fiik mengenai wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadā rabbuka allā ta'budu illā iyyāh, dan Rabbmu telah menetapkan, mewajibkan agar kalian tidak mengibadahi kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika kedua orang tuamu sudah lansia, lanjut usia, sudah tua, atau salah satu di antara keduanya, jangan pernah kamu ucapkan di hadapannya uff. Uff itu ucapan yang membuat sakit hati. Bukan berarti kalau pukulan boleh, ucapan aja yang bikin sakit hati nggak boleh, apalagi pukulan, apalagi tendangan. Faham ya? Nah, terus bagaimana? Sabar. Menghadapi orang tua sabar barakallahu fiik. Karena tanpa orang tua mungkin saja ya, tanpa orang tua dengan seizin Allah Ta'ala antum tidak ada. Kita ini nggak ada tanpa ibu. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki seperti itu. Allahul musta'an. Makanya ketika kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya sudah lansia, lanjut usia tua, fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali kamu katakan kepada keduanya uff. Uff itu kalau bahasa Jawanya buh gitu loh. Paham ya? Ngayal lah istilahnya. Nak, tolong belikan gula pasir nak. Moh. Nah itu. Paham ya? Intinya ungkapan-ungkapan yang kalau diucapkan orang tua sakit gitu loh. Paham ya? Wah, ini anakku dulu ketika lahirnya susah, dioperasi, tapi ketika besar kok. Nah, bayangkan itu. Bagaimana penderitaan orang tua, terkhususkan siapa? Ibu. Ibu itu ketika melahirkan, antum nggak merasakan, laki-laki nggak merasakan. Yang merasakan hanya kaum wanita. Bagaimana? Antara hidup dan mati, memperjuangkan situ. Nah, barakallahu fiik. Begitu keluar, bukan ditinggal begitu saja, disusui, diasuh, dibesarkan. Ketika tumbuh dewasa kok durhaka. Allahul musta'an. Jangan. Fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kamu katakan uff. Karena orang tua itu ya barakallahu fiik, kalau sudah lansia, lanjut usia, itu sikap-sikapnya kadang perbuatannya kembali seperti anak kecil lagi gitu loh. Kadang aneh-aneh atau neko-neko. Sabar. Paham ya? Itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an kan? Jadi kecil, besar, tua, kayak kecil lagi. Paham maksudnya? Nah, makanya banyak anak-anak kecil ada ngerjain orang tua kan? Nah, barakallahu fiik, itu enggak dibenarkan. Paham ya? Jangan. Karena antum nanti juga tua kalau dikasih umur panjang. Jangan sampai nanti menimpa diri antum sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di sini Allah Ta'ala mengatakan fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, dan jangan menggertak keduanya. Orang tua itu gertak rasanya bagaimana? Luar biasa sakitnya. Karena kita dibesarkan, diberi nafkah. Ketika antum mau belajar dikasih, nah barakallahu fiik, fasilitas, diberi uang saku, paham ya? Disantuni oleh orang tua. Tapi kok sekali aja antum mengucapkan uff atau gertak orang tua, luar biasa sakitnya bagaimana? Nah, barakallahu fiik. Jangan. Tapi apa? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Tapi ucapkanlah untuk kedua orang tuamu dengan ucapan yang bagaimana? Ucapan yang lembut, yang bagus. Terus bagaimana di hadapan kedua orang tua? Wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah kalian di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Paham ya? Nah, wa qul lahum, nah barakallahu fiik, wa qul rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā, dan ucapkanlah ya Rabb kami, wahai Rabb kami, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Gitu, doakan. Ketika sudah meninggal dunia, jangan lupa doanya. Karena doa anak soleh itu senantiasa mengalir. Paham ya? Bermanfaat bagi orang tua yang meninggal. Wa waladin shalihin yad'u lah. Paham ya? 6 anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadisnya sahih, muttafaqun alaihi, barakallahu fiik. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Jika seseorang meninggal dunia terputus pahala amalannya. Illa min thalath,
kecuali salah satu daripada 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya, yaitu ketika dimanfaatkan sedekah tadi orang lain yang memanfaatkan. Al-Qur'an misalkan mushaf, dia sedekahkan untuk masjid, dimanfaatkan oleh orang lain. Karpet misalkan, dia sedekahkan untuk masjid, orang memanfaatkannya. Nah, ketika orang yang bersedekah meninggal dunia, paham ya? Nanti apa, barakallahu fik, pahalanya mengalir. Nah, pahalanya apa? Mengalir, seperti itu. Kemudian yang kedua, barakallahu fik, wa ilmin yantafi'u bihin nas. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat oleh manusia. Antum sekarang taruhlah belum menyampaikan ilmu, nanti suatu ketika antum menyampaikan ilmu dan orang lain mengambil manfaat dari ilmu yang sahih tersebut yang disampaikan, nanti ketika si pendakwah atau yang menyampaikan ilmu meninggal dunia, mengalir pahalanya. Paham ya? Mungkin ketika hidup belum merasakan, tapi ketika dia meninggal dunia pernah mengajarkan ilmu Al-Qur'an was sunnah, akhirnya apa, setelah antum atau kita meninggal dunia, orang tadi mengamalkannya, Masya Allah, mengalir terus pahalanya. Yang ketiga apa? Wa waladin shalihin yad'ulah, dan anak soleh mendoakan orang tuanya. Seorang anak tidak jauh beda dengan orang tuanya. Dipermisalkan bagikan buah, itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya barakallahu fiik wa hafizakumullah, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada orang tua merupakan apa? Dosa besar yang paling besar. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering anak ungkapkan dan sering anak sebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan di hadapan segenap sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Segenap para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, pertama, al-isyraku billah, syirik, berbuat syirik pada Allah SWT. Yang kedua apa? Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati barakallahu fiik. Jangan pernah, karena zaman sekarang barakallahu fiik, zaman yang penuh dengan fitnah, adanya teknologi yang canggih, paham ya? Adanya fitnah-fitnah yang barakallahu fiik begitu banyak, beraneka ragam, banyak orang-orang yang terseret. Anak-anak jadi berandalan, katanya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti orang-orang yang di luar sana, berani sama orang tuanya, nggak diberikan motor, orang tuanya diajak kelahi. Bayangkan itu, nggak sopan, nggak punya adab, nggak punya etika, karena jauhnya dari ilmu. Naam, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua apa ini? Wasilatul arham, anjuran untuk senantiasa apa, menyambung silaturahmi. Nah, ini jangan sampai terputus nih. Hatta walaupun orang tuanya non muslim, orang tuanya kafirah, ada hak yang perlu tunaikan di situ. Yaitu apa? Hak berbakti kepada kedua orang tua dalam masalah dunia. Jangan wah ini orang tua, bapakku kafir, ibuku kafir. Walaupun kafir barakallahu fiik, mereka masih punya hak dalam masalah dunia. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Itu dalilnya. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan, memaksa dirimu untuk berbuat syirik, jangan ditaati. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik, walaupun agamanya bukan Islam. Paham ya? Nah, semoga dengan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua yang non muslim tadi itu, yang bukan Islam tadi itu, tersentuh hatinya, akhirnya apa? Sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah. Itu caranya. Paham ya? Jangan sampai kebablasan ya. Nah, lihat kisahnya Asma bintu Abi Bakrin. Waktu itu minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dalam kondisi dia musyrikah, bukan muslimah. Nah, kemudian apa, barakallahu fiik, minta fatwa. Apa asilu ummi? Apakah aku boleh menyambung silaturahmi kepada ibuku? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Na'am, sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Bayangkan,
Nah, ini juga perkara sepele, perkara barakallahu fik sembarangan ya. Kedua orang tua merupakan apa barakallahu fik? Suatu aset bagi anaknya, yaitu agar bisa menjadi pahala selama kedua orang tuanya masih hidup. Yaitu apa pahala? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah lupa. Orang tua barakallahu fik itu sangat senang ketika antum sudah pisah. Taruhlah belajar talabul ilm jauh dari orang tua. Sepekan sekali taruhlah nelpon aja. Assalamualaikum kaifa halak? Anta bi khairi abi misalkan. Paham ya? Atau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia enggak masalah, senang mereka. Beda kalau la kalam wala salam. Nelponnya kalau pas minta transferan uang aja. Beda. Nah, telepon kaifa haluka abi anta bi khair, kaifa halak ummik anti bi khair. Tanya. Senang mereka walaupun antum enggak ngirim uang. Karena mereka tuh pengen mendengar bagaimana anaknya ini, bagaimana perkembangannya gitu ya. Nah, barakallahu fi. Yang sudah berkeluarga, pisah dari orang tua, bukan berarti enggak komunikasi. Upayakan komunikasi. Walaupun lewat telepon, SMS, chattingan, tapi jangan video call. Paham ya? Haram. Nah, karena menampakkan gambar makhluk bernyawa di situ. Paham ya? Itu kan enggak nyimpan Ustaz. Antum enggak nyimpan, aplikasi pusat sana bisa jadi nyimpan. Paham ya? Hati-hati jangan bermudah-mudahan. Wah, anak rindu Ustaz, anak kangen Ustaz. Rindu ini semakin dipendam semakin terasa Ustaz. Paham ya? Akhirnya video call, hati-hati. SMS settingan. Kalau ingin ketemu langsung lihat wajahnya datang langsung. Al-sunnah gitu, siap resiko. Bukan nyari mudahnya. Paham ya? Hati-hati. Nah, chattingan, SMS, nelpon enggak masalah. Video call hindari. Paham ya? Enggak nyimpan Ustaz kata siapa itu enggak tahu. Paham ya? Zaman sekarang zaman penuh dengan kerusakan seperti ini, pusat sana yang memiliki aplikasi itu bisa nyimpan. Paham ya? Nah, barakallahu fik, hati-hati ya. Nah, CCTV kelihatannya kecil saumprit itu ya. Nah, barakallahu fik. Tapi apa? Menyimpan kalau di posisinya dia apa? Diaktifkan. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fik. Ini sekedar selingan berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan silaturahmi sangat diperlukan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengancam orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Apa ancamannya? Ancamannya tidak masuk surga. Ngeri, barakallahu fik. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang apa? Memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, diperhatikan ya. Seperti itu. Berarti menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita sebagai seorang ahlus sunnah, sunni salafi lupa dalam bab ini. Sibuk talabul ilm tidak masalah. Sibuk belajar tidak ada larangan, tapi jangan lupa komunikasi dengan kedua orang tua ketika Anda pulang, ketemu, jangan di rumah diam aja. Nanti kalau dikasih uang baru ngobrol, jangan. Orang tua butuh yang namanya apa? Komunikasi. Nah, senang mereka. Ketika antum berkunjung ziarah, sudah berkeluarga, pisah rumah, antum berkunjung ziarah walaupun enggak bawa oleh-oleh. Senang enggak orang tua? Senang enggak? Senang. Antum pulang balik ke rumah dikasih oleh-oleh orang tua. Kalau enggak percaya buktikan nanti kalau udah berkeluarga antum. Udah berkeluarga, pisah rumah, ziarah berkunjung orang tua walaupun enggak bawa oleh-oleh, senang mereka. Apalagi kalau bawa oleh-oleh. Orang tua barakallahu fikum, masyaallah. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil hadisnya. Insyaallah kita ambil dua hadis karena dua-duanya mudah dihafal. Nanti tinggal siapa yang mampu tafadhal. Pertama, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Disimak baik-baik ya. Ini mudah dihafal, makanya anak ambil dua karena bentuknya cuma pertanyaan. Kita terjemahkan dulu dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah tercintai? Qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tidak menunda-nunda tanpa ada udzur yang syar'i, paham ya? Tidak menghiraup, tidak apa barakallahu fiik, tidak meninggalkannya. Intinya salat tepat pada waktunya. Masuk dalam apa? Waktunya, bukan di luar waktu, bukan pula
Nah, barakallahu fik, di akhir waktu yang akhirnya terlambat, jangan. Nah, semuanya dikondisikan tepat pada waktunya. Qultu tsumma ayyun, kemudian aku berkata lagi, kemudian apa? Qala birrul walidain, yang kedua ini, berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, nomor 2 bayangkan itu. Jihad ada nomor 3, jihad fisabilillah. Nomor 2 ini, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua, barakallahu fik, jangan sampai lupa. Qultu tsumma ayyun, kemudian aku berkata lagi, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang melawan orang-orang kufar wal musyrikin, yang mereka memerangi kaum muslimin. Paham? Nah, tingkatan nomor berapa tadi? Birrul walidain nomor 2, bayangkan. Luar biasa. Nah, salat tepat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, ana nukilkan kembali faedah yang sangat mulia tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil, kunyahnya Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau punya keutamaan yang luar biasa. Apa keutamaannya? Kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang itu jauh lebih berat daripada Jabal Uhud. Kisahnya suatu ketika beliau naik pohon arok. Pohon arok itu pohon apa? Pohon siwak. Kemudian tersingkaplah kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kecil. Para sahabat tertawa. Karena apa? Melihat kecilnya kedua betisnya siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, mimma tadhakun? Sebab apa kalian tertawa? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah kami tertawa, melainkan karena melihat kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, lahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud. Masya Allah, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan dibandingkan gunung Uhud. Bayangkan itu, Jabal Uhud besar, luas, paham ya? Nah, barakallahu fiik, nanti kalau Allah mudahkan antum bisa ke sana, lihat, Jabal Uhud luas, tinggi. Nah, lihat ini, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Keutamaan tersendiri ya. Nah, barakallahu fiik. Beliau juga dikenal dengan apa, Abdurrahman? Sahib apa? Apa? Saya Mesir. Lain itu. Nah, kalau Anas Malik khadimun Nabi SAW. Kalau Abdul Mas'ud, nah kita lewat dalam sirah dulu kan, tidak salah kan? Antum, Umar. Apa? Apa nama sahib, apa namanya? Sahibun na'lai Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, pembawa kedua sendalnya Rasulullah SAW, kemana-mana beliau bawa. Masya Allah, seperti itu. Nah, luar biasa ya, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati? Qala ummuk, qala thumma man, qala thumma ummuk, qala thumma man, qala thumma ummuk, qala thumma man, qala thumma abuka. Muttafaqun alaih. Lihat ini. Wa fi riwayatin ummuk thumma ummuk thumma ummuk thumma abuk thumma adnaka adnak. Kita artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu, telah datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu. Faqal, perhatikan, orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Lihat ini, manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya. Lihat jawabannya. Qala ummuk. Perhatikan, ya, simak itu nanti biar tahu artinya. Qala ummuk, Rasulullah mengatakan ibumu. Qala summa man, kemudian siapa? Qala summa ummuk, kemudian ibumu.
Qala summa man, kemudian siapa? Qala summa ummu, kemudian ibumu 3 kali. Qala summa man, kemudian berkata lagi, kemudian siapa? Qala summa abu, kemudian bapakmu. Muttafaqun alaih. Kita terjemahkan dulu ya. Wa fi riwayatin ummuk, ibumu, summa ummuk, kemudian ibumu, summa ummuk, kemudian ibumu, summa abu, kemudian bapakmu, summa adna, kemudian orang-orang yang di bawahnya, yang di bawahnya. Paham ya? Maksudnya kerabat-kerabat berikutnya. Nah, seperti itu. Ikhwani fi din, azza nazakumullah, barakallahu fikum. Hadis ini biasanya para ulama ketika menjelaskannya panjang lebar. Tapi kita ambil sedikit betapa besarnya perjuangan seorang ibu. Nah, ketika antum memperhatikan hadisnya Abdullah bin Mas'ud mengenai apa? Proses diciptakannya manusia. Berada di dalam kandungan ibu kita. Paham ya? Berapa bulan Abdurrahman? Kurang lebihnya berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan baru ditiup roh. Kurang lebih berapa bulan? 9 bulan. Nah, 9 bulan. Paham ya? Nah, ketika masih 4 bulan atau usia 120 hari, saat itulah, paham ya? Allah telah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh dan sekaligus mencatat rezekinya, ajalnya, dan keadaan dia nanti matinya sengsara atau bahagia. Nah, ya kan? Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, apa hadisnya? Yajma'u khalqahu, yajma'u khalqahu fi batni ummi. Jadi Allah Ta'ala mengumpulkan penciptaan makhluk atau penciptaan manusia di perut ibunya. Maksudnya di perut ibu manusia tersebut. Selama berapa? 40 hari pertama gumpalan air mani. Paham ya? 40 hari berikutnya, nah barakallahu fiik, berubah menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya barulah berubah menjadi apa? Segumpal daging. Paham ya? Menjadi daging. Nah, ketika sudah 40 tambah 40 tambah 40, berapa hari berarti? 120 hari. Nah, disitulah kurang lebih 4 bulan Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk meniupkan roh situ. Bayangkan itu. Nah, sampai kurang lebih 9 bulan di dalam perut ibu kita. Luar biasa, dibawa kemana-mana. Bukan dibiarkan begitu saja. Ibu pun memilih makanan-makanan yang bergizi sebagai nutrisi biar anaknya sehat. Bayangkan itu. Kurang apa lagi? Minumnya hati-hati. Makannya pun juga mengkondisikan biar sehat bayinya. Nah, begitu dilahirkan, nggak langsung lahir, proses dulu. Paham ya? Nah, disitulah antara hidup dan mati. Ya, mungkin atau nggak ngerasakan, memang kita nggak ngerasakan, laki-laki, perempuan merasakannya. Paham ya? Nah, seorang ibu bayangkan perjuangannya. Nah, barakallahu fiik, ketika melahirkan anaknya. Nah, antara hidup dan mati. Bayangkan itu. Ada yang terkadang selamat anaknya, ibunya meninggal. Ada yang barakallahu fiik, ibunya meninggal, dua-duanya meninggal juga ada. Allahumma sallim sallim. Ngeri barakallahu fiik. Nah, ketika lahir biasanya apa? Anaknya menangis atau tidak? Menangis. Di saat itu pula ibunya yang menyusuinya. Nah, barakallahu fiik. Itu secara globalnya ya. Kemudian dibesarkan ketika barakallahu fiik masih kecil, dimandikan, kemudian setelah itu nanti barakallahu fiik, intinya dirawat oleh ibu tadi. Begitu besar barakallahu fiik. Nah, saat itulah kita berpikir bagaimana perjuangan seorang ibu. Lihat ini sampai 3 kali. Ibumu, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu 3 kali. Orang yang paling berhak berbakti kepadanya. Baru yang keempat siapa? Abu, bapakmu. Bukan berarti kita menyanyiakan bapak, tidak. Paham ya? Orang tua dua-duanya wajib kita berbakti kepadanya. Cuman kenapa kok di sini kok abu kok diakhirkan? Karena perjuangan seorang wanita, ibu tadi itu. Ketika melahirkan, kemudian ketika menyusui, ketika merawat, beda loh ya. Anaknya gendut, gemuk, itu kalau yang gendong ibunya itu bertahan berjam-jam kuat, tapi bapaknya yang gendong coba. Kalau nggak percaya, buktikan. Bapaknya gendong 1 menit aja, wah capek. Ibu bayangkan itu, gendong sampai berjam-jam, ketika sakit diobatin, ketika mau tidur ditimang-timang, bapaknya nggak kuat. Ini semuanya, hampir semuanya ya barakallahu fiik. Hampir seperti itu keadaannya. Maksudnya apa? Maksudnya itu bagaimana coba keadaan seorang ibu menggendong
bayi atau anak kecil seperti itu keadaannya, kuatnya luar biasa. Tapi kalau yang gendong bapaknya atau suaminya biasanya agak berat, paham ya, rasanya lama gitu ya, rasanya kelihatannya. Nah, barakallahu fi seperti itu. Padahal dia ke orang tua, seorang laki-laki kalau bawa barang berat 50 kilo, 40 kilo kuat dia. Tapi ketika gendong anaknya cuman 7,5 kilo, itu rasanya berat sekali lama-lama. Paham ya? Nah, tapi seorang ibu, masya Allah, luar biasa. Mahfum ya, jangan pernah durhaka kepada ibu. Bapak bukan berarti disia-siakan. Bapak ini juga termasuk pelengkap di situ. Paham ya? Menjadi kepala rumah tangga, mencari ma'isyah, nafkah untuk keluarganya. Dalam riwayat tersebut, ummuk, summa ummuk, summa ummuk, summa abuk. Yang keempat baru kemudian bapakmu. Summa adna kemudian orang-orang yang bawahnya. Ikhwan fi din azza wa jalla, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan seputar berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mengamalkannya dan menjadi anak yang saleh, dan juga bagi anak-anak wanita menjadi anak yang salehah, mendoakan kedua orang tuanya ketika sudah meninggal dunia dan menjadi aset. Nah, barakallahu fik, simpanan untuk orang tuanya sebagai pahala yang mengalir. Itu tatkala anak saleh tersebut mendoakan kedua orang tuanya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.